Kau yang menjengukku ketika aku duduk lesu di lantai trotoar Jalan Sudirman, menghadap dan menatap tong yang penuh berisi surat-surat gadaiku. Dan di sanalah tanggung jawabku tumpah pada arloji seiko, sepatu loto, kaos oblong, celana tirak, kalung platina dan radio transistor merek Telesonic. Aku tidak Sinti. Kau yang melihatku ketika aku lari dengan kaki kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman. Tinggalkan kau yang nampak bengong di sekap angin malam yang membacok tulang. Dan di sanalah ku kejar surga semu pada Sumia Denok Waila Majnun Siti Saleha Neneng Warsinah Ina Sarinah dan Rukmini binti Eceng Gondokwati. Aku tidak Sinti. Kau yang menyaksikan ketika aku mabuk dan ngecapruk hingga ditangkap petugas pertahanan sipil, lantaran saban malam lupa diri berteriak pidato seperti pemimpin-pemimpin partai yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, XOJNB, Napoleon Martini, Putal Mansion, Columbus dan arak tradisional air kencing Budalia. Aku tidak Sinti. Kau yang menangis gerisah ketika aku dikandangi di sel Polresta, lantaran kelakuanku dianggap mengganggu Kamtibmas. Dan ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan lumayan tua, yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia ibu seorang perwira polisi. Aku tidak Sinti, tetapi celaka. Apalagi Sinti pasti akan lebih celaka. Aku tidak Sinti, tetapi celaka. Apalagi Sinti pasti akan lebih celaka. Ketika aku duduk lesu di lantai trotoar Jalan Sudirman, menghadap dan menatap tong yang penuh berisi surat-surat gadaiku. Dan di sanalah tanggung jawabku tumpah pada arloji seiko, sepatu loto, kaos oblong, celana tirak, kalung platina dan radio transistor merek Telesonic. Aku tidak Sinti. Kau yang melihatku ketika aku lari dengan kaki kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman. Tinggalkan kau yang nampak bengong di sekap angin malam yang membacok tulang. Dan di sanalah ku kejar surga semu pada Sumia Denok Waila Majnun Siti Saleha Neneng Warsinah Ina Sarinah dan Rukmini binti Eceng Gondokwati. Aku tidak Sinti. Kau yang menyaksikan ketika aku mabuk dan ngecapruk hingga ditangkap petugas pertahanan sipil,
lantaran saban malam lupa diri berteriak pidato seperti pemimpin-pemimpin partai yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, OJNB, Napoleon Martini, Putau, Vincent, Columbus, dan Arab tradisional air kencing kuda liar. Aku tidak sinting. Kau yang menangis terisak ketika aku dikandangi di sel Polresta, lantaran kelakuanku dianggap mengganggu kamtipmas. Serta ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan lumayan tua, yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia ibu seorang perwira polisi. Aku tidak sinting. Umumnya lelaki punya sifat bajingan, tak pernah puas dengan satu perempuan. Itulah lelaki. Tapi tidak termasuk saya. Kalau ditolak cinta oleh seorang wanita, banyak yang pergi ke dukun main guna-guna. Itulah lelaki. Tapi tidak termasuk saya. Bilang cinta pakai sumpah, diajak nikah alasan sekarung sampah. Itulah lelaki, ya, tapi tidak termasuk saya. Jarang sadar kalau diri sendiri bekas, selalu ingin punya istri yang bukan bekas. Itulah lelaki. Ini baru termasuk saya. Pacar pergi sendiri cemburuan, dia sendiri tak mau dicemburui. Itulah lelaki licik, tapi tidak termasuk saya. Malam minggu menggandeng pacar jalan-jalan, lihat yang molek mata aktif jelalatan. Itulah lelaki. Tapi tidak termasuk saya. Depan mertua seperti malaikat, di belakang moral bejat busuk berkarat. Itulah
tapi tidak termasuk saya. Benci pada gadis yang berpacar lebih satu, dia sendiri punya pacar sampai 3. Itulah lelaki, ini juga termasuk saya. Gawat, sebulan 2 bulan pacar dibaikin, bulan ketiga disergap dan dikerjain. Itulah lelaki, jelas termasuk saya. Ini jelas termasuk saya. Jelas ini termasuk saya. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku pada malam Jumat Kliwon tanggal belasan bulan Rewah tahun 60-an di sebuah kota yang dijuluki Faris Panjava, yakni kota Bandung, kota kembang yang sekarang sudah jadi kota kambing, di mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin, bekas presiden Uganda yang sintingnya udubillah. Rambutku ikal seperti Supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku, bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda, 100% warga negara Indonesia, 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI, memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun, aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahap tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan iuran wajib sepejigau per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam, dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca. Hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat dengan pacar. Asik, memang asik. Pacarku adalah seorang perempuan Batak bermarga tobing, mahasiswi Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran, yang sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang Cina totok gemrot bandar Greyhound bernama Bu Bengcut. Jam pepelet yang kudapat dari seorang dukun tua di kampung ledeh kehet memang patet. Hingga perempuan Batak yang sudah bertunangan itu berbalik cintanya padaku. Sejak tunangannya berbalik cinta padaku, si Bu Bengcut jadi selang-seling pikirannya, sering mabuk dan ngomong sendiri seperti orang gila. Tapi aku tak pernah mau ambil peduli. Tapi aku tak pernah mau ambil pusing. Biar saja urusan orang berantakan, mau gitu ke, mau gini ke, masa bodoh. Yang penting aku bisa senang sendiri. Aku memang egois kok. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali, bolak-balik sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan, apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah susah untuk bisa senang. Maka dari itulah aku berpesan kepada moe kaum yang muda-muda juga yang tua-tua, mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik. Percayalah, iblis akan selalu beserta kita.
seorang anak yang sampai sekarang masih sering minta nete meski sudah gede. Ceromlah telah resmi jadi janda sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya Ceromlah gak tahan kesepian, rupanya Ceromlah gak tahan kedinginan. Soalnya Ceromlah waktu malam Jumat Kliwon asik bercumbu rayu dengan Mang Juhayang Banpol. Di samping rumah di bawah pohon duren disaksikan bulan purnama. Cumbu rayu antara Ceromlah yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Mang Juha pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara Ceromlah dengan rambut yang kusut dan baju burukat yang kusut pula berjalan lesu masuk rumah, perlahan-lahan masuk kamar. Ceromlah berbaring di tempat tidur dan dia nampak asik melamun. Teringat pada kumis Mang Juhayang bikin geli, teringat pada tangan Mang Juhayang amat nakal, teringat pada Mang Juhayang luar biasa. Kira-kira pukul 3 dini hari, Ceromlah mulai diserang ngantuk. Tapi baru saja Ceromlah mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa Ceromlah buka bajunya dan lantas Ceromlah buka BH-nya, hendak menyusui anaknya. Tapi bukan main terkejutnya Ceromlah ketika anaknya berkata dengan sikap yang enggan, "Mak, ogah teteknya bau rokok." Ampun, ampun. Rupanya waktu bercumbu rayu di samping rumah di bawah pohon duren tadi, Mang Juha Banpol yang berkumis dan perokok itu iseng menetek juga. Hehehe, tua-tua gak tahu malu. Ampun, ampun. Ini cerita tentang 2 ekor monyet, satu jantan dan satu betina. Jantannya jelek banget, betina cakep banget. Abisnya monyet betina kena pelet. Tapi peletnya bukan pelet gaya dukun yang gerenyam-gerenyam bacain jampe. Pelet yang ini pelet gaya Jepang, punya jampenya mentereng sejenis Corolla. Monyet jantan memang monyet berada, yang dengan duit bisa cicipin nikmat dunia.
Monyet jantan memang monyet berada, meski duit hasil korupsi bapaknya. Monyet yang betina, monyet yang gila harta, demi duit rela ablas perawannya. Padahal dulu tidak begitu sifatnya, sebelum kena pengaruh gaul kota. Monyet, dasar monyet. Monyet, memang monyet. Monyet, dasar monyet. Monyet, memang monyet. Monyet betina kesohor amat fanatik, dia memang monyet jebolan pesantren. Tapi begitu masuk ke lingkungan modern, moralnya mendadak bejat dan senewen. Monyet jantan yang niatnya cuma nunggangin doang, rela keluar modal asal tembus rudal. Monyet betina rela diapa-apain, pikirnya gue calon mantu orang kaya. Monyet jantan memang monyet berada, yang dengan duit bisa cicipin nikmat dunia. Monyet jantan memang monyet berada, walaupun duit hasil korupsi bapaknya. Kabar tersiar monyet betina hamil besar, akibat punya monyet jantan kesasar. Monyet betina mewek minta tanggal waler, monyet jantan ngakak ngomong enak aja. Rasain lo monyet. Aku punya 5 orang pacar, tapi kelimanya sering bikin aku pusing, merepotkan. Pacarku yang ke-1 namanya Tini, mata duitan dan tak suka ciuman. Pacarku yang kedua namanya Tina, tukang bohong dan paling doyan serong. Pacarku yang ketiga namanya Tina, orangnya gendut saban dipeluk kentut. Pacarku yang keempat namanya Tino, agresif tapi sering lukain bibir. Pacarku yang kelima namanya Teni, cewek pesantren jadi ogah disentuh. Memang kelima-limanya bikin pusing aku, tapi mau ngomong apa, orang sudah cinta. Cuma sekarang aku sudah mulai kapok, gara-gara pacar aku jadi rada koplok. Mikirin mereka aku pernah terbaring sakit, semua dokter gak ada yang sanggup ngobatin. Katanya aku harus dioperasi bedah, lantas dibiarkan mati. Astagfirullahaladzim.
repotkan. Pacarku yang ke-1 namanya Tini, mata duitan dan tak suka ciuman. Pacarku yang ke-2 namanya Tina, tukang bohong dan paling doyan serong. Pacarku yang ke-3 namanya Tine, orangnya gendut, saban dipeluk kentut. Pacarku yang ke-4 namanya Tino, agresif tapi sering lukain bibir. Pacarku yang ke-5 namanya Teni, cewek pesantren jadi ogah disentuh. Memang kelima-limanya bikin pusing aku, tapi mau ngomong apa orang sudah cinta. Cuma sekarang aku sudah mulai kapok, gara-gara pacar aku jadi rada koplo. Mikirin mereka aku pernah terbaring sakit, semua dokter gak ada yang sanggup ngobatin. Katanya aku harus dioperasi bedah, lalu dibiarkan mati. Astagfirullah. Orang menyatakan cinta lewat bunga, lewat senandung, lewat sajak. Aku menyatakan cinta lewat apa jika bukan lewat kondom? Apakah kau percaya tentang kondom sebagai satu cita-cita? Apa kau sangsi dia sebagai lelucon yang memanjakan burung? Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab. Orang menyatakan cinta lewat bunga, lewat senandung, lewat sajak. Aku menyatakan cinta lewat apa jika bukan lewat kondom? Apakah kau percaya tentang kondom sebagai satu cita-cita? Apa kau sangsi dia sebagai lelucon yang memanjakan burung? Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta
atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab. Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum Pak. Pegat apa? Mata gila lu. Pegat siapa apa pegat siapa? Ditonjok anginnya di beting. Selamat pagi anak-anak. Oh selamat pagi Bapak Guru. Berkesankah hari liburmu? Oh iya boleh juga dibilang lumayan. Apa yang kalian kerjakan? Praktek pelajaran ilmu teluh. Lalu bagaimana hasilnya? Sama sekali nol besar. Mungkin bahan-bahannya kurang lengkap. Sudah Pak, tidak ada yang kurang. Atau baca mantranya ada yang kelewat. Masa kami lupa? Gengsi dong. Memangnya siapa yang kalian teluh? Itu rahasia perusahaan. Ayo bicaralah yang terus terang. Bapak kepala sekolah. Sekolah Pak. Galak banget kayaknya. Wah, kalian memang keterlaluan. Yang penting dirapot dapat 7. Tapi mengapa mesti dia yang dibunuh? Lagi pula biar rambut bebas gondrong. Awas nanti saya laporkan ya, biar polisi tangkap kalian semua. Silakan saja Bapak lapor. Kalau Bapak mau kami bikin praktek. Kalian memang kurang ajar. Sekali-kali mesti dihajar. Boleh saja Bapak ngehajar. Kalau memang mau modal. Semuanya jadi serba salah. Itu memang suatu resiko. Menyesal saya ngajar ilmu teluh. Mendingan Bapak pilih pensiun. Dasar murid tak tahu diri, tak tahu rasa terima kasih. Mengapa Bapak mesti lapor? Bukankah kami mesti praktek? Praktek ya praktek, tapi bukan begitu. Kepala sekolah.
Assalamualaikum, Pak. Pegat apa? Batak gila lu. Jika yang lelaki mahasiswa, Yang perempuan ya mahasiswi, jika yang lelaki seniman, yang perempuan ya seniwati. jika yang lelaki peragawan, Yang perempuan ya pragawati. jika yang lelaki karyawan, Yang perempuan ya karyawati. jika yang lelaki biarawan, Yang perempuan ya biarawati. jika yang lelaki wartawan, Yang perempuan ya wartawati. jika yang lelaki dramawan, Yang perempuan ya ramawati. jika yang lelaki dermawan, Yang perempuan ya dermawati. jika yang lelaki saudara, Yang perempuan pasti saudari. jika yang lelaki putra, Yang perempuan pasti putri. jika yang lelaki kawan, ayo. Yang perempuan mungkin kawin. Tapi kalau kawan kawin, jangan ngintip. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. La 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 la. Hey. Tapi kalau kawan kawin ya jangan ngintip. Boleh dong asal jangan ketahuan hansip. Sebab hansip kadang suka ikut ngintip. Rindumu rinduku, rindu apa? Apa rindu, rindu apa jika rindu? Rindu kita kali ini pasti rindu. Oh oh, oh oh, oh oh. Kopi susu diminum di tengah lalat. Kopi susu, mana kita mana lalat.
Suaramu suaraku, suara siapa? Siapa suara siapa jika suara kita kali ini mungkin suara oh 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 oh. Kambing conge, tutup mulut tutup mata. Kambing conge, awas ada mata-mata. Hatimu, hatiku, hati kita. Kita hati kita apa hati? Jika hati punya kita masih hati. Oh oh, oh oh, oh oh. Hati siapa diobjekkan? Hati, ada uang ada hati. Janganlah baca koran atau mendengar radio. Bantinglah saja TV dan hiduplah di tengah belantara. Oh, hidupmu hidupku, apa arti? Jika hidup hanya kisah tentang rindu. Halo rindu, apa kabar, kapan datang? Oh oh, oh oh, oh oh. Nenek moyang, inilah asap kemenyan. Nenek moyang, dalam loyang nenek goyang. Janganlah baca koran atau mendengar radio. Bantinglah saja TV dan hiduplah di tengah belantara. Oh, hidupmu hidupku, apa arti? Jika hidup hanya kisah tentang rindu. Halo rindu, apa kabar, kapan datang? Oh oh, oh oh, oh oh. Nenek moyang, inilah asap kemenyan. Nenek moyang, dalam loyang nenek goyang. Nenek moyang, inilah asap kemenyan. Nenek moyang, dalam loyang nenek goyang. Nenek moyang, inilah asap kemenyan. Nenek moyang, dalam loyang nenek goyang. Ini pantun-pantun sembarang, ini pantun-pantun sekarang, ini pantun-pantun sembarang, ini pantun-pantun dulu sumbang. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa nonton lawak Sri Mulat. Punya pacar parasnya cantik jelita, sayang badannya seperti pegulat. Beli minyak ke toko Cina, jangan lupa jeriken buat tempatnya. Bukan maksud hati ingin melakukan zina, tapi ini koboi banyak maunya. Pengamen bernyanyi tok kecang lagunya, berdiri mengharap di pintu restoran. Paling enak punya istri 8 atau 4, bekerja semua. Tiap bulan aku tinggal tunggu setoran. Edul sumbang di badannya banyak korengan, dan di pantat kirinya ada bisu. Anak sekarang bercintanya memang edan, bunting dulu nikahnya menyusul. Larilah lari kudaku lari, bawalah bawa aku keliling. Marilah mari kasihku, mari kita bercinta seperti anjing.
ditubruk, ditendang, digilas, dipukul, tak lepas. Main bola di tanah kusir tidak berumput tapi banyak cacingnya. Memang benar dulu sumbang banyak yang naksir, tapi sayang ceweknya perek semua. Aduh pusingnya jadi pengarang, banyak mikir istirahatnya kapan. Aduh gilanya cewek-cewek sekarang, aduh gilanya cewek sekarang, masih kecil sudah tidak perawan. Mari berdendang goyang jaipong, cocokkan gerak dengan gendangnya. Punya pacar bergigi ompong, kalau mencupang jelek nyedotnya. Janganlah jangan tuan cemberut, nanti kulin tuan cepet keriput. Istri saya orangnya memang gendut. Aduh pusing tiap dicium kentut. Dari manakah datangnya lintah, darilah sawah turun ke kali. Perut mual terasa benar mau muntah, padahal nyium perek cuma sekali. Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar, titiplah saya sekilo kentang tuan. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat perawan tidur terlentang. Apa ya? Ye, ke kamar mandi aku tak maksud mandi, tapi hanya sekedar untuk mencuci tempat menggoreng. Sama nona biar aku merayu, tapi aku tak maksud berjanji, tapi hanya sekedar nolarin koreng. Ada roda di jalan tanjakan, aduh duh 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 duh, tertimpa dahan si pohon jengkol. Aduh berisik, ada janda menjerit kesakitan, gak taunya lagi dikerjain banpol. Banpol. Tinggi air pancuran, terdengar kicau si burung pipit. Padahal pacaran barulah sebulan, rasa badan jadi kurus, mungkin habis dijepit. Jalanlah jalan ke kampung Banjaran mencari kadal di dalam gua. Sungguh mati aku, mati juga tidak penasaran jika sudah pernah ngegamparin mertua. Terbanglah tinggi kapal-kapalan jatuh ke ember, ada airnya, sungguhlah cantik wajah itu perawan. Waktu ditelanjangin, banyak kutilnya. Nenek ompong makan bengkuang, tukang kredit cerewet datang menagih. Nenek ditindihin si anak bujang, dasar genit, besoknya minta lagi. Ada seorang bapak bawa merpati, merinding gak tahan pengen kencing, rasanya diri ini hampir mati. Waktu mimpi pantat digrogotin kucing. Tentara Jepang gagak tegak berdiri, tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri. Yang bahaya kalau lihat bini orang lupa bini sendiri.
seperti saya. Namaku si Raja Goda, umur 22, bujang tulen suku Sunda. Kerja sebagai pelayan di sebuah toko Cina yang saban Sabtu gajian. Kerja baru setengah bulan, tak kusangka tak kuduga aku ditaksir perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang bakal dapat warisan. Hus. Dia sering titip salam lewat seorang sobatku yang juga sepekerjaan. Mula-mula aku bingung, mula-mula aku ragu, percaya tidak percaya. Kata orang-orang tua, cinta murni itu buta, tak memandang apa-apa. Biar tampangku kayak monyet, biar dompetku selalu lepet, kalau cinta mau aja. Lantaran pepatah itu aku jadi besar hati, berniat terima salam. Biarin dia Tionghoa, biarin dia Konghucu, hitung-hitung cari modal. Na 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 na. Ketika malam Sinsiah menjelang lebaran Imlek, dia datang ke rumahku asli. Dia kirim aku bacang, dia kirim aku dodol, lantas ngajak dolan-dolan. Perasaan tak karuan itu ini serba kaku, detikku kencang jantungku. Apalagi waktu dia berbisik bilang, "Wah ini sumpah mampus kayak mimpi." Karena dia sering datang mengajak pergi berdua, aku jadi terbiasa. Tingkahku tak lagi kaku, tapi dia paksa aku agar aku bilang I love you. Pertama aku tak mau, kedua juga tak mau, ketiganya baru mau. Waktu ku bilang I love you, dia langsung teror aku, kita kawin saja besok. Gila, bukan main aku kaget, tapi dia terus mepet, akhirnya aku kegencet. Kami pergi ke penghulu, dia masuk agamaku, kini suami gelarku. Mau, 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 mau. Waktu dulu aku bingung, waktu dulu aku ragu, percaya tidak percaya. Sekarang aku tak bingung, sekarang aku tak ragu, 100% percaya. Namaku si Raja Goda, umur 22, yang sudah bukan bujangan. Dulu sebagai pelayan di toko mamah dan papah yang kini jadi mertua. Kerja setengah bulan lebih, aku kejatuhan bintang, dapatkan istri perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang punya banyak warisan. Aku ingin punya anak lebih dari 2 orang, 6, 7, 8 atau 9. Aku ogah pakai balon, istriku ogah pakai spiral. Kami ngeri yang gituan. Bukan kami anti KB, bukan kami benci KB, bukan tak dukung pemerintah. Kelak harta kami banyak, kalau anak kami banyak, kan cukupan kebaginya. Sebab kalau
Kalau anak dua kegedean warisannya takut mereka salah langkah. Zaman ini zaman edan, orang-orang besar edan, takut anak ikut edan. Amin amin. Yeah.